Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Vegito bertemu Kaisar Iblis yang bisa memblokir kemampuan regenerasi Vegito. Dia juga membuat emosi tidak berdaya yang kondisinya semakin memburuk. Tapi Vegito yang tidak menyerah nampak menunjuk pada Kaisar Iblis sambil memberitahu tidak ada yang bisa menghentikannya. Vegito bukanlah Kaisar Iblis kejam yang akan meninggalkan teman-temannya menderita. Jadi, Vegito menyuruh Kaisar Iblis untuk segera melihat ke belakang sebelum iblis itu terus mengoceh tidak jelas. Keingintahuan itu membuat Kaisar Iblis berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Dan rupanya, kloningan Vegito yang sebelumnya hilang kini akan muncul tepat di atas tubuh Yamoshi untuk mencoba menyembuhkannya. Dan menariknya, Vegito menggunakan perubahan Serafim biru dalam upaya menyembuhkannya seperti layaknya Goku, yang secara perlahan menutup kembali luka bolong pada tubuh Yamoshi sampai akhirnya sembuh kembali tanpa regenerasi Majin Buu. Alasan Vegito menggunakan Serafim ini karena jika Goku bisa melakukannya, maka dia yakin bisa juga melakukan cara seperti ini. Vegito menyuruh Yamoshi untuk segera bangun karena tempat ini terlalu berbahaya bagi Yamoshi sekarang. Jadi, lebih baik Vegito menyerap Yamoshi lagi dan Yamoshi bisa memberikan arahan dari dalam pikirannya saja. Dan Yamoshi nampak berusaha bangun dengan kondisi yang kini masih lemas. Dia melihat pada lukanya yang sudah sembuh dan gak menyangka bahwa dia benar-benar bisa selamat. Tapi, Yamoshi menolak untuk dikasihani karena sebelumnya hanyalah tembakan yang tidak dia sadari. Namun sekarang Yamoshi tidak berencana untuk lengah lagi dan akan membantu Vegito sampai akhir. Vegito mengerti apa yang Yamoshi mau, tapi Vegito cuma menyarankan keamanan Yamoshi daripada menyesal nanti. Sementara Kaisar Iblis yang melihatnya di kejauhan nggak bisa menahan perasaan kagetnya dengan Yamoshi yang bisa disembuhkan kembali. Nggak pernah terpikirkan olehnya bahwa Vegito menemukan cara lain untuk melakukan teknik penyembuhan yang tidak dia tahu. Sampai tiba-tiba Kaisar Iblis sepertinya mengenali bentuk mata biru Vegito sebagai Serafim yang biasanya dimiliki oleh para angel. Di saat Kaisar Iblis masih panik, Yamoshi akan meregangkan otot-ototnya untuk mempersiapkan dirinya pada pertempuran yang masih belum selesai ini. Yamoshi memperingatkan Vegito bahwa Vegito harus menjelaskan padanya tentang kemampuan Serafim ini. Selain itu, para iblis ini tidak bermain dengan kehormatan karena serangan iblis sebelumnya yang pengecut bukanlah alasannya untuk menyerah. Dan bagian yang menyedihkan, semakin dalam mereka masuk ke lubang ini, semakin pengecut para iblis ini akan melakukan serangan pada mereka. Dan sekarang Yamoshi sendirilah yang ingin membalas dendam pada iblis itu, yang tentu aja membuat Vegito sedikit tergelitik dan menunjukkan senyuman kecil pada Yamoshi. Vegito penasaran kekuatan apa yang Yamoshi persiapkan untuk bisa mendukung balas dendamnya ini. Dengan pelatihan yang mereka lakukan di dalam piramida, Aiza mungkin akan menjadi tantangan yang cocok untuk Yamoshi. Tapi iblis di hadapan mereka sekarang, Vegito tidak yakin kalau Yamoshi bisa mengalahkannya atau tidak. Jadi, Vegito sarankan agar Yamoshi menyerah saja dan merelakan iblis itu biar Vegito yang bantai. Tapi, Yamoshi yang nampak menjadi kesal menegaskan dia pasti bisa mengalahkannya jika Vegito mau menggabungkan klonnya pada dirinya. Mengejutkan Vegito dengan ide aneh yang Yamoshi lontarkan karena hal itu belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Vegito penasaran apa sebenarnya rencana Yamoshi. Dan Yamoshi mengingatkan bahkan Vegito sudah melakukannya jutaan kali pada setiap orang yang dikalahkannya. Dan sekarang Yamoshi cuma meminta cara ini secara terbalik dan menginginkan setengah kekuatan Vegito. Dengan mengirimkan kekuatan klon Vegito padanya untuk sementara, maka Yamoshi akan memberitahu Vegito mengapa dia sangat begitu ditakuti di masa lalu. Jadi cara seperti ini lebih baik daripada menyuruh klon Vegito untuk terus mengawalnya seperti penjaga pribadi. Vegito kemudian menunjukkan ketawa kecilnya mendengar keinginan Yamoshi yang seperti merengek pada bapaknya. Dan Vegito menyebut permintaan itu sangat berani karena Yamoshi ingin setengah kekuatannya. Vegito penasaran apakah Yamoshi bisa mengendalikan kekuatannya yang begitu besar ini. Dengan Yamoshi yang nampak menunjukkan wajah seriusnya,
tidak terkesan dengan candaan Vegito tersebut. Yamoshi menantang Vegito untuk melihat dirinya apakah dia benar-benar tidak bisa mengendalikan kekuatan Vegito atau Vegito yang salah besar. Dan dengan masih terkikik, Vegito menyentuh bahu Yamoshi untuk memulai ritual fusion terbalik di mana klon Vegito akan masuk ke dalam tubuh Yamoshi. Dengan Yamoshi yang melihat pada klon itu balik sambil menegaskan dia nggak butuh candaan apapun karena Vegito harus ingat masih membutuhkan bantuannya. Klon Vegito memberitahu dia akan melakukan seperti apa yang Yamoshi minta, jadi nggak usah cemas lagi. Secara perlahan, tubuh Vegito akan berubah menjadi energi yang mengirim langsung pada tubuh Yamoshi. Gak lama kemudian, ketenangan Yamoshi berubah menjadi emosi dengan gerutuan yang menggetarkan mulutnya. Dengan Vegito klon yang kini sudah masuk sepenuhnya pada tubuh Yamoshi tanpa ada sisa sedikit pun. Sampai akhirnya, Yamoshi meraung dengan sangat besar sekali sambil melepaskan kekuatannya secara besar-besaran. Menyaksikan kejutan tiada hentinya membuat Kaisar Iblis lagi-lagi hanya bisa melongo saja. Ledakan terjadi di depan matanya sekarang akibat setengah kekuatan Vegito yang sekarang sudah menjadi milik Yamoshi. Kaisar Iblis penasaran apalagi yang sebenarnya terjadi di depan sana. Energi yang dia rasakan tidak diragukan lagi, itu juga adalah energi seorang angel. Bukan cuma Kaisar Iblis yang menonton, karena Vegito asli yang berada di belakangnya menunjukkan ketawanya saja melihat iblis itu. Selain itu, Vegito merasa bangga pada Yamoshi karena bisa mengendalikan setengah kekuatannya dengan sangat baik. Vegito menyambut Yamoshi di kelompoknya sekarang sebagai orang yang punya kekuatan di atas rata-rata. Dan sangat luar biasanya nampak perubahan baru Yamoshi sekarang dengan bentuk serapimnya. Yamoshi bangkit dalam kekuatan yang sama sekali baru sambil menatap pada Kaisar Iblis untuk membalaskan kekalahan dia sebelumnya. Yamoshi sudah mengatakan pada Vegito bahwa dia pasti bisa mengendalikan kekuatan Vegito dengan baik. Kendali atas kekuatan ini lebih dari sekedar berapa kuat Vegito, yang artinya Yamoshi beritahukan dia mungkin bisa memanfaatkan serapim ini lebih baik daripada yang pernah Vegito atau Goku lakukan sebelumnya. Karena kita tahu Yamoshi aslinya adalah seorang dewa, jadi dia sangat mengerti tentang seluk-beluk energi dewa yang tidak Vegito pahami. Tapi mendengar ini hanya membuat Vegito tersenyum santai saja karena dia ingin melihat apa saja yang bisa Yamoshi lakukan dengan serapim itu, yang kemungkinan suatu saat nanti Vegito bisa tiru. Dan baginya hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, di mana Vegito kemudian meledakkan kekuatannya secara besar-besaran dalam bentuk serapimnya. Meninggalkan Kaisar Iblis semakin terkejut, dia segera menoleh untuk melihat Vegito juga tengah meningkatkan kekuatannya. Sekarang Kaisar Iblis benar-benar tidak ada harga dirinya karena dikelilingi oleh dua serapim berkekuatan tinggi di depan dan belakangnya. Sampai akhirnya keduanya menunjukkan senyuman bangga dan siap untuk melakukan pertempuran habis-habisan melawan Kaisar Iblis itu. Yamoshi akan menjadikan ini ajang balas dendamnya dan menyuruh Vegito melihatnya dengan baik-baik. Vegito menyuruh Yamoshi untuk memimpin jalan sekarang, tapi mereka berdua bukanlah satu-satunya pengguna serapim karena cerita akan pindah lagi pada Goku yang tengah menggunakan serapim juga. Yang saat ini Goku nampak tengah bersiap dalam mode bertarung lagi setelah sebelumnya bertarung hebat melawan Kaida. Dengan Kaida juga nampak terus berjuang sekuat tenaga dari gempuran serangan serapim Goku. Goku siap kapanpun ketika Kaida juga siap. Seperti biasa, Goku ingin mendapatkan jawaban darinya, dan Goku tidak akan membuat kematian Kaida menyakitkan, dan tidak ada yang perlu menderita di sini. Tapi, Kaida nampak semakin kesal pada cara Goku yang tidak menghormati Kaisar Iblis sepertinya. Sampai kemudian, Kaida melakukan serangan lagi pada Goku dan akan membuat Goku lah yang menderita di sini. Sekaligus, Kaida akan membuktikan dirinya layak disebut sebagai Kaisar Iblis. Kaida melepaskan sebuah pukulan nuklir, tapi dengan mudah bisa Goku hindari menyamping, cuma hanya menggerakkan kepalanya saja. Goku balik melihat pada Kaida dengan tatapan dingin, seolah-olah Goku tidak akan melepaskannya lagi. Goku meremehkan kekuatan Kaida dulu yang tidak bertambah kuat sejak awal dan tentunya berada jauh di bawah Goku. Marah mendengar itu, Kaida melancarkan tendangan Super Madun
yang lagi-lagi dengan mudah bisa Goku hindari ke atas. Semua serangan kaidah nampak tidak ada gunanya di hadapan Seraphim Goku. Goku yang melompat ke depannya menegaskan bahwa sekarang adalah giliran dia untuk melakukan serangan balik. Dengan tendangan santai namun mematikan, Goku menghempaskan tubuh Kaidah melayang jauh, membuat Kaidah hanya bisa berteriak kesakitan saja. Di saat Kaidah akan menabrak tanah, Goku meluncurkan tubuhnya sangat cepat untuk mengejar Kaidah lagi. Goku beritahukan Kaidah dan pasukannya sudah membuat banyak kerusakan pada planet ini. Karena itu, Goku akan menghentikan Kaidah untuk selamanya. Sampai dalam adegan yang sangat brutal, Goku lanjut menghantam perut Kaidah dengan tendangan yang kali ini sangat keras sekali, membuat Kaidah lagi-lagi nampak langsung menjerit kesakitan dengan luka parah yang dia alami ini. Rasa sakit yang belum pernah dia rasakan akhirnya dialami oleh Kaisar Iblis yang memiliki harga diri itu. Goku ingin membuat Kaidah mengerti bahwa seharusnya ini sudah cukup untuk membuat Kaidah segera menjawab semua pertanyaan Goku sebelumnya. Meninggalkan Kaidah sendiri dengan mulutnya terbuka lebar dengan suara yang mulai pecah karena rasa sakit dan kerusakan yang bergema di seluruh tubuhnya. Tapi nampak Goku bergerak lagi ke atas tubuh Kaidah untuk memastikan kematiannya sekarang. Dan dengan serangan sikutan ala Drogba, Goku mengirim tubuh Kaidah meluncur ke bawah dengan lagi-lagi hanya teriakan Kaidah yang terdengar pelan, membuat tubuh Kaidah kemudian langsung menghantam tanah, menciptakan ledakan yang sangat luar biasa besar sekali. Sedangkan Goku yang masih menunjukkan tatapan serius, berpikir dia harus bahagia demi semua orang. Melihat betapa lemahnya Kaidah tidak memberikan tantangan apapun bagi Goku, yang kemudian kita diperlihatkan puing-puing tempat Kaidah terjatuh. Sampai kemudian Kaidah bangkit lagi dari kekalahan seperti yang sudah diduga oleh bapak-bapak yang lagi ngopi sambil ngerokok. Tangannya mencoba keluar dari puing-puing sampai akhirnya meledakkan tempat itu dengan sisa kekuatan yang dia miliki sekarang. Kaidah benar-benar menjadi sangat begitu frustasi dan gak peduli lagi dengan keinginan Lucifer darinya. Dan gak peduli meskipun Lucifer menyalahkannya. Yang jelas Kaidah akan pastikan bahwa Goku harus dilenyapkan dari alam panah ini. Sepertinya Kaidah masih menyimpan sebuah teknik yang bisa menghancurkan Goku dalam satu serangan terakhir ini. Dan Goku yang tertarik mendengar itu kemudian akan langsung turun ke hadapannya untuk mengetahui teknik apa yang dimaksud. Goku menunjukkan senyuman santainya dan gak tahu Iblis memiliki teknik sejenis Hakai juga. Jadi Goku ingin Kaidah menunjukkan padanya dan Goku akan menunggunya dengan damai tanpa melakukan penyerangan dulu. Membuat Kaidah balik tersenyum sekarang karena ucapan Goku bisa dia jadikan kesempatan untuk bisa mengalahkan Goku. Dan Kaidah beritahu teknik Hakai yang dimiliki para dewa adalah teknik penghancur yang lebih lemah dibandingkan yang dipunyai oleh bangsa iblis. Selain itu, dia ingatkan Goku tidak tahu dengan iblis macam apa Goku sekarang bertarung. Jadi, izinkan dia menunjukkan pada Goku hal terakhir yang dapat Goku lihat sebelum kematiannya. Kemudian, Kaidah menyilangkan kedua tangannya dengan banyak energi kecil di bagian jari-jarinya. Sampai akhirnya, dia berteriak sambil melepaskan banyak energi itu ke arah Goku. Hingga tiba-tiba muncul banyak sesuatu di sekeliling Goku sekarang dengan 6 entitas yang mulai menghilang. Dengan Kaidah saat ini mengangkat kedua tangannya seolah-olah menjadi dalang yang mengendalikan 6 entitas itu. Sampai tiba-tiba 6 entitas itu berubah menjadi banyak pasukan iblis zombie yang mana pasukan itu sebenarnya adalah para iblis rendah. Tapi sekarang tubuh mereka dilapisi oleh energi gelap yang membuat mereka mungkin sudah bertambah semakin kuat. Kaidah menyuruh Goku untuk diam saja sesuai ucapannya karena dia akan segera membuat tubuh Goku lenyap untuk selamanya. Tapi Goku yang melihat pasukan itu mengingat Vegito dulu yang sering menggunakan pasukan roh energi dewa untuk melawan musuh-musuhnya. Jadi bagi Goku ini tidak mengejutkan lagi kecuali kekuatan pasukan iblis ini mungkin akan berbeda. Goku akan memberitahu Kaidah untuk tidak cemas karena dia akan tetap berdiri diam tanpa melakukan apapun. Kaidah yang gak ingin kesempatan ini hilang segera menyuruh semua pasukannya untuk menghancurkan tubuh Goku sekarang juga.
Dan seperti boneka sejati, semua pasukan iblis menyerang Goku secara bersama-sama. Seolah-olah mereka dikendalikan oleh tali energi seperti yang dilakukan oleh Kankuro. Sementara Goku, seperti yang sudah dia janjikan, akan tetap tidak bergerak dari tempatnya. Tapi tentu tidak bergerak bukan berarti pasrah begitu aja. Karena kemudian Goku mengangkat kedua tangannya untuk menggunakan jurus andalannya, yaitu Taioken yang menyilaukan. Namun pastinya dengan peningkatan yang lebih tinggi menggunakan Seraphim hingga menjadi teknik yang disebut sebagai Solar Smite. Seketika cahaya yang keluar akan membakar semua pasukan iblis hingga tubuh mereka dilenyapkan seperti terkena energi Hakai. Masing-masing pasukan iblis akan melepaskan jeritan kesakitan menerima serangan Hakai Angel yang jauh lebih dahsyat. Alih-alih menjadi boneka tanpa pikiran, mereka sekarang benar-benar merasakan perasaan yang sangat sakit. Dan menyaksikan kemampuan Smite yang seharusnya hanya dimiliki para Angel, membuat Kaida gak bisa menahan rasa kaget dan paniknya. Dia baru sadar kalau Goku bukanlah seorang mortal, melainkan Goku adalah seorang Angel. Goku bisa melenyapkan Kaida kapanpun Goku mau selama ini. Sampai kemudian Kaida segera meluncur ke langit, yang sepertinya bertujuan untuk segera melarikan diri dari Goku. Kaida benar-benar menjadi kaisar iblis yang gak punya harga diri karena dia kabur dengan terbirit-birit dan teriakan yang ketakutan. Kaida memberitahu dia tidak akan kembali lagi ke alam panah ini karena tempat ini baginya penuh dengan neraka yang bisa melenyapkan tubuhnya tanpa sisa. Sampai akhirnya Kaida berhasil meninggalkan planet Pampa dan terus meluncur keluar angkasa untuk menjauh dari Goku. Tapi bahkan dalam ruang hampa di mana dia berada, Kaida masih merasakan ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Kaida memohon pada Lucifer, dia membutuhkan sebuah portal untuk segera mengeluarkannya dari sini sekarang juga. Tapi dalam kegelapan angkasa, teror akan muncul tepat di depan matanya sekarang. Yang secara mengejutkan, rupanya Goku datang menghentikan kepergian Kaida, seolah Goku adalah penjahatnya di sini. Goku melipat kedua tangannya untuk menagih janji Kaida yang harusnya segera menjawab semua pertanyaan Goku. Tapi kenapa Kaida malah melarikan diri dan menyebut Goku gila? Kemudian Goku akan mulai bergerak cepat memutar tubuhnya pada Kaida. Dan setelah itu Goku melepaskan tendangan super nuklir warga Sentinel yang menghantam tubuh Kaida untuk mengembalikan Kaida kembali ke planet Pampa. Menerima serangan itu membuat bahkan Kaida sendiri tidak bisa mengeluarkan banyak suara dan kehilangan semua kesadarannya. Semua itu tentu saja masih terjadi di luar angkasa, sementara di planet Pampa nampak telah kembali damai untuk pertama kalinya sejak penyerangan pasukan iblis. Meninggalkan Chilai dan juga Lemo bertanya-tanya bagaimana hasil pertarungan Goku melawan Kaida sekarang. Jika ini sudah berakhir, Chilai penasaran apa yang sekarang sudah terjadi pada Goku. Lemo cuma berpikir bahwa mereka cukup aman untuk saat ini. Tapi semua harapan mereka akan pupus karena keduanya melihat sesuatu akan jatuh dari langit dalam kecepatan tinggi. Itu adalah tubuh Kaida yang terjatuh dan langsung menghantam tanah dengan ledakan yang sangat luar biasa besar. Bahkan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Mengejutkan Chilai dan Lemo seketika dengan teriakan mereka yang tidak percaya semuanya belum berakhir. Jadi keduanya segera bersembunyi lagi di balik bebatuan agar tidak menjadi korban iblis itu. Sedangkan Kaida sendiri sudah benar-benar tidak dapat bergerak lagi dan gak percaya dengan apa yang dia alami ini. Seorang kaisar iblis akhirnya sudah dikalahkan lagi dan kali ini oleh Goku. Kaida penasaran apakah Lucifer sudah tahu semua ini ketika mengirimnya ke alam panah ini. Tapi semua ucapan itu akan terhentikan dengan kedatangan Goku yang berdiri tepat di sampingnya. Dengan wajah seriusnya sekarang, Seraphim Goku dengan mata birunya memberitahukan bahwa sekarang waktunya sudah tiba. Goku sudah membuat Kaida kalah dan lebih menderita daripada yang seharusnya. Tapi yang harus Kaida lakukan hanyalah berbicara dan memberitahukan apa sebenarnya tujuan Lucifer. Dengan mulut yang mengeluarkan darah, Kaida mengakui Goku sudah menang sekarang. Dia mungkin adalah seorang iblis, tapi Kaida tegaskan dia bukanlah seorang pembohong. Namun di sini Kaida nggak cukup punya tenaga untuk menjelaskan panjang lebar pada Goku. Jadi Kaida mengulurkan tangannya pada Goku, di mana ujung jarinya mengeluarkan bola energi kecil, menarik perhatian Goku dengan seksama dan bertanya-tanya apakah dia dikhianati seperti kebanyakan penjahat lainnya.
Jadi Goku segera menanyakan pada Kaida apa yang sebenarnya akan dia lakukan sekarang. Tapi bola energi kecil itu kemudian akan bergerak pada Goku. Bola itu akan bersinar semakin terang tepat di depan wajah Goku yang masih kebingungan. Kaida menyuruh Goku untuk tenang karena itu adalah tumpukan memori masa lalu dan menyuruh Goku untuk menikmati setiap momen di dalamnya. Kemudian Kaida memasukkan bola energi itu ke dalam dahi Goku saat Kaida menghembuskan napas terakhirnya sambil tertawa. Untuk Goku yang percaya padanya akan membiarkan bola energi itu masuk ke dalam kepalanya tanpa rasa sakit. Sampai tiba-tiba Goku sontak dibuat terkejut saat semua pertanyaannya akan terjawab, hanya teror menakutkan yang akan terjadi. Tubuhnya membeku dalam sekejap pada apa yang dilihatnya. Dia berkeringat deras dan semua ini sama sekali tidak seperti yang dia bayangkan. Dan pertanyaan untuk kita semua, apa yang sebenarnya dilihat oleh Goku sekarang sampai dia berubah menjadi ketakutan? Lalu bakal seperti apakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.